Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ikhwatul iman, jamaah salat zuhur dan kajian ba'da zuhur musalla al-barakah yang insyaallah mudah-mudahan kita semua sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, fasilitas dan kesempatan, sehingga alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan aktivitas kita di siang hari ini menjadi salah satu butiran amal kebaikan kita dan menjadi penyebar dari kemudahan kita mendapatkan jalan-jalan kemudahan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga, sahabat serta para pengikutnya yang istiqomah hingga hari kiamat nanti. Ikhwatul iman, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan yang lalu kita sudah mengkaji kajian hadis kita di hadis yang ke-14 dari kajian hadis arba'in tentang 3 sebab yang menyebabkan terhalal atau mengalirnya darah seorang mukmin. Ya. Tanpa 3 sebab tersebut maka tidak dibolehkan ya, seseorang menumpahkan darah mukmin yang lainnya. Itu sudah kita paparkan pada bulan yang lalu. Insyaallah kita akan masuk pada hadis yang ke-15 tentang perkara-perkara kebajikan yang diajarkan dalam agama kita terkait dengan memuliakan tamu, memuliakan tetangga dan berkata yang baik. Kita akan bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana, barang siapa, kana yu'minu billah, yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia mengatakan perkataan yang baik atau dia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, maka barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Mudah ya? Subhanallah. Ini kayaknya kalau dites hafalan insyaallah langsung hafal ya. Karena sebenarnya ininya sama, cuman ujung-ujungnya doang ya. Dan insyaallah ini bisa 3 kali pertemuan kita bahas ini ya. Halo? Iya. Hadisnya mudah ya. Tapi subhanallah pengamalannya susah ya. Susah nggak? Susah, nggak gampang ini ya. Dalam hadis ini termasuk hadis-hadis yang terkait dengan adab. Adab ini artinya etika ya. Di dalam hadis ini yang datang dari Abu Hurairah, yaitu dari Abdurrahman bin Sakhr ya, nama asli beliau menyebutkan bahwasannya ada 3 poin penting berdasarkan hadis Nabi ini ya. Dari untayan hadis ini ada 3 poin penting.
Poin yang pertama adalah tentang berkata yang baik. Ya, falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata yang baik atau yang disebut dengan hifzul lisan. Hifz lisan. Jaga lidah. Ini poin pertama. Jadi siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, ini menunjukkan tentang bagaimana keutamaan iman seseorang. Memang benar-benar dia beriman, mukmin sejati, bukan mukmin abal-abal, bukan mukmin apa itu? Cabe-cabean. KTP. Karena dia bilang begitu sekarang, pakai bahasa cabe-cabean. Jadi mukmin yang sejati itu terlihat dari ya beberapa indikasi. Indikasi yang pertama berdasarkan hadis ini adalah hifzul lisan, jaga lidah, ya, menahan bicara. Jadi ngomong ini ada adabnya. Ya, kata Nabi, "Falyaqul khairan", maka dia berkata yang baik. Kalau nggak bisa berkata yang baik, diam itu lebih baik. Jadi pilihan dua, kalau bisa ngomong, ngomong. Kalau bisa ngomong baik, ngomong. Nggak bisa ngomong yang baik, diam. Ya. Tapi kalau bisa ngomong baik nggak disampaikan, jangan, nggak boleh. Kalau kita bisa ngomong yang baik-baik, sampaikan. Karena seseorang yang bisa ngomong yang baik, nggak mau ngomong kebaikan, berarti setan gagu. Ya, setan gagu. Tahu baik, harus disampaikan. Ya. Kalau dia, ya, nggak punya kebaikan ngomong baik, nah, orang Cikarang ngomong baik, namanya setan cerewet. Ngomong baik, isinya mah nggak ada, ya, baik-baik itu berkata yang baik atau diam. Makanya puncak nilai seseorang itu ada pada hifzul lisan, jaga mulut. Ya, makanya Luqman Al-Hakim pernah diperintahkan sama majikannya. Ya, kata majikannya, "Luqman, siap bos, sekarang tolong dong sembelih kambing." Siap. Kalau udah disembelih, bawa apanya? Bawa anggota tubuhnya yang paling bagus dan yang paling enak dan yang paling apa? Paling utama. Kira Luqman mau menyembelih, dia potong ujung, dia potong lidah kambing itu, dia potong, dia tenteng tuh, bawa ke majikannya. "Bos, ini perintah sudah dilaksanakan dan apa yang diminta oleh bos sudah saya bawa." Mau lidah doang. Luqman, bener nih, bener bos, itu bagian dari tubuh yang paling mulia. Karena nilai seseorang ada di situ. Kalau ininya bener, mulutnya bener, lidahnya bener, naik derajat. Kan gitu. Kan saya bilang, kalau orang ngomongnya berbobot, ya, punya nilai, insya Allah ditungguin ngomongnya. Kayak Luqman kan ditungguin kalau ngomong. Ngomong, pengen ngedenger nih. Ya, ada orang nggak punya bobot ngomong, ditabokin. Ngomong mulu katanya. Ya. Kalau punya nilai mah insya Allah ditungguin. Kenapa? Untayan hikmah yang keluar ini ditunggu sama orang. Punya nilai. Ya. Akhirnya apa? Istilah benar-benar. Apa yang kamu katakan benar wahai Luqman. Memang gara-gara ini orang bisa jadi nilai, punya nilai. Orang dengan sebab ini bisa punya kehormatan. Bisa kan? Kalau yang otaknya kuliner, bukan lidah, paha kambing, paling bagus itu. Nah, artinya kalau habis motong kambing biasanya apa? Pahanya apa? Kan gitu, pahanya apa? Itu berarti otaknya otak makan. Ya. Kalau otaknya otak ilmu, ya kenapa? Karena dengan mulut orang bisa mulia. Sana sembelih lagi. Cuman saya minta bagian tubuh yang paling jelek. Kalau kita udah, yang otak makan jeroan udah. Paling jelek itu jeroan udah. Dibawa sama Luqman, potong lagi itu kambing, dibawa lidah kambing tadi, lidah yang kambing yang tadi sembelih. 2 kali dia bawa lidahnya. Ya, tanya majikan, kok lidah lagi? Tadi kamu mau lidah, sekarang bawa lidah. Jawabannya gampang.
wahai majikanku, wahai bosku, bukankah dengan lidah juga manusia menjadi hina? Dia nggak bisa jaga mulutnya walaupun orang kaya, rendah. Walaupun pejabat kalau ngomongnya nggak becus, ngomongnya nggak bernilai, rendah nilainya. Jadi mulut bisa bikin ngangkat, bisa bikin menjatuhkan. Makanya istilah afatul lisan. Ya, afatul lisan, hati-hati dengan mulut. Hati-hati dengan bicara, karena dengan banyak petaka yang diakibatkan oleh mulut kita. Masuk neraka tersungkur juga banyak karena faktor mulut kita, lidah. Ini hifdzul lisan. Ya, jadi kalau kita perhatikan, menjaga lidah merupakan tanda-tanda indikator keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir. Jadi yang punya iman, jaga mulutnya. Ya, jangan suka komen. Apalagi zaman sekarang di Facebook, ya, di WhatsApp, jangan suka komen-komen kalau memang kita nggak ngerti, kalau kita memang nggak bisa mengeluarkan kata-kata yang baik. Ya, hati-hati. Ini kebanyakan lebih banyak yang komennya daripada yang mendengarnya. Yang kedua, berdasarkan hadis ini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Adalah ikram al-jar, memuliakan tetangga. Jiran jangan. Siapa tetangga itu? Tetangga itu yang ada di samping kita. Disebut jar karena dia di samping, baik di samping, di depan atau di belakang. Dan inilah ketinggian dan keluhuran agama kita. Ya, bayangkan ada korelasi yang sangat kuat antara iman dengan memuliakan tetangga. Bahkan dalam Islam, sebesar-besarnya dosa berzina adalah dosa berzina dengan istri tetangga. Ya, ini kan kemarin kita udah bahas tuh. Ranking 1 dosa besar syirik. Ranking 2 dosa besar. Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Syirku billah. Yang kedua, dosa apa yang paling besar Rasulullah? Apa kata Nabi? Antaqtul waladaka khasyata imlaq, membunuh. Ya, satu. Kemudian yang ketiga, yang kedua membunuh. Yang ketiga adalah berzina. Ini besar semua, jangan bilang, oh berarti ringan berzina nih. Jangan. Hari ini rankingnya, wah ranking 3 nih ya. Atau ngebunuh ranking 2 nih, masih kalah sama ranking 1. Jangan. Ini tingkatan martabat dosa besar ya, dibagi lagi. Dosa besar yang pertama dari dosa-dosa besar yang ada dari dosa-dosa syirik itu adalah ketika orang menjadikan tandingan bagi Allah, itu paling besar. Jadi ranking peringkat dosa besar tertinggi syirik, peringkat syirik tertinggi adalah menjadikan bagi Allah tandingan. Membunuh adalah dosa besar di bawah syirik, tapi dia punya ranking lagi, ada peringkatnya. Peringkat tertinggi dari membunuh adalah membunuh anak sendiri. Jadi membunuh anak sendiri itu tertinggi itu. Jangan dikira, oh dia kan anaknya, mana yang bikin gitu katanya. Kan dia yang bikin katanya, kamu nggak apa-apa lah. Itu justru tertinggi. Jangan salah, membunuh anak sendiri lebih tinggi dosanya daripada membunuh orang lain. Makanya ini Islam. Apalagi ada bahasa antaqtul waladaka khasyata imlaq, kamu membunuh anak-anakmu karena kamu takut miskin. Nah, boleh. Nah, ayat ini menjadi teguran buat kita. Bukan kita yang ngasih makan anak kita. Jangan ngerasa khawatir kalau kita ada berita mau nambah anak. Itu kemarin 2 tahun yang lalu punya, ada berita ada berita bagus. Mama bilang, berita bagus. Ini aja belum selesai ya. Tagihan biaya sesar 2 tahun yang lalu. Waduh. Ada insyaallah rezeki anak kita sudah ditanggung. Antaqtul walad khasyata imlaq. Yang ketiga adalah zina. Zina yang paling tertinggi ya adalah kau berzina dengan istri tetangga. Ini kata Nabi. Nah, kita bicara tentang tadi ikramul jar, memuliakan tetangga. Dengan apa itu? Ada adabnya.
adab-adab yang harus kita bangun terhadap tetangga kita. Tetangga itu adalah hampir-hampir menjadi wasiat yang ditekankan Allah dalam Al-Quran. Coba kita lihat ya. Jadi hampir-hampir ya, kalau kita lihat dalam Al-Quran ada pesan-pesan Allah yang sangat-sangat khusus yang diperintahkan kepada kaum muslimin, kaum mukminin untuk memuliakan tetangganya. Bahkan ada beberapa hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan tetangga ya, contohnya Nabi SAW memerintahkan kepada para setiap muslim untuk menjaga dirinya dari mengganggu tetangga. La yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seorang kalian. Siapa ya Rasulullah? Man lam ya'man bawaikum, siapa saja tetangganya yang tidak nyaman dengan keberadaannya. Tuh. Hati-hati, kita kurang iman, kurang sempurna iman kita kalau tetangga kita nggak betah dengan sebab gara-gara kita. Ya, kita seenaknya bangun rumah, mentang-mentang kita punya duit taruh pasir depan rumah, sampai setahun nggak digeser-geser, mobil orang sampai nggak bisa lewat. Hati-hati. Ya, halo? Iya. Kalau yang cerdas, aduh, saya nggak enak sama tetangga. Besok dia pada lewat sini gimana? Cepet-cepet digeser. Halo? Iya. Mau bangun rumah berapa lantai, izin dulu, karena kita nginjak gentengnya tetangga. Apalagi di perumahan yang temboknya pakai batako ya, yang sekali ketok langsung ngoplos di rumah tetangga. Dia ya, pelan-pelan, kalau bisa izin bang atau pak, mohon maaf ya, nanti kalau keganggu nih saya juga diukur pakunya, pantas nggak ukuran paku di situ buat batako ya. Kalau perumahan elit kan temboknya double, kita kan enggak. Tembok kita tuh separuh punya dia, separuh punya kita. Yang ngerasa memiliki. Gini tembok tuh dibagi. Kalau ukuran tembok itu 10 cm, kita cuma punya hak 5 cm loh. Paku kita berarti nggak boleh pakai paku 7. Ya, sampai uang di tembok tetangga. Lah itu wajar, kalau ada tetangga marah wajar. Kenapa? Kita berarti ngeganggu dia. Masa sih nembok mangku di rumah sendiri tembus di punya orang gitu kan. Ukur layuk nih, nggak beriman, artinya tidak sempurna iman seseorang. Sampai kata Nabi, tetangga itu punya hak atas diri kita, punya hak. Jauh sebelum kita memberi orang lain, tetangga dulu yang harus kasih. Begitu. Ya, lagi punya apa nih? Musim apa sekarang? Hah? Musim durian. Hah? Musim durian kan? Kita punya kebun misalnya di Palembang, di mana tuh? Di Lampung. Amin. Dikirim dari sana 2 truk, sebelum dijual tawarin tetangga dulu untuk beli. Alasan itu biasa mungkin. Minimal nggak ngasih, ya ngasih dulu, uji coba dulu, kasih percobaan. Saya begitu. Ya awal-awal ada kopi Cilembu dari Cilembu dikasih dulu gratis, ya, pada tetangga. Biar besok tuh kalau kita tawarin udah beda lah. Gratis mah enggak lah, sekarang ada harganya. Artinya ada haknya tetangga kita sebelum kita memberi orang lain. Tetangga kita dulu. Ini tentang ikramul jiran atau ikramul jar, memuliakan tetangga. Termasuk bagaimana Nabi SAW memberikan hak tetangga itu dengan berdasarkan ya urutan-urutannya. Ada tetangga yang memiliki 3 hak. Catat itu. Siapa mereka? Yang punya hak kekerabatan, berarti saudara kita. Yang punya hak sesama muslim karena dia seagama dengan kita, dan punya hak karena dia bertetangga dengan kita. Berarti 3 tuh. Ya, ini muslim, kemudian bertetangga sama kita, itu adik kita, berarti kerabat, kemudian tetangga, kemudian hak muslim. Punya 3 hak tuh. Kalau dia hidup bersama kita di situ. Yang kedua, ada yang cuma punya 2 hak. Kalau dia nggak kerabat, cuma muslim, kemudian bertetangga dengan kita. Ya, dari mana? Dari Tegal, ketemu di satu perumahan, sama-sama muslim, KTP-nya muslim. Oh, berarti saudara kita, tetangga kita punya 2 hak. Ada yang punya 1 hak saja, hak bertetangga. Ini mereka yang tidak muslim, tapi mereka punya hak. Salah satu hak mereka ya hak jiran, itu hak bertetangga. Apa? Berhak dibantu kalau dia susah. Tidak boleh membuat dia terganggu. Itu hak jiran, bukan bicara muslim, tapi hak bertetangga.
dia harus dilibatkan dalam acara kemasyarakatan. Karena dia tetangga. Nggak boleh sentimen. Ada komunitas muslim di situ ada muslim, tetap diperlakukan sebagai tetangga, walaupun tidak diperlakukan sebagai seorang muslim, karena kita ya dia tidak memiliki hak secara agama, tapi dia punya hak secara hak-hak bertetangga. Nah, ini makanya Nabi pesan itu. Ada yang tanya, kalau kita masak, ya apakah tetangga kita yang non muslim juga dia punya hak nggak atas masakan itu? Ya, kita misalnya masak sapi nih, ya. Masak sapi ya, dengkulnya saja maksudnya. Dengkul sapi, sop dengkul sapi. Kita buat nih, ya. Apakah hak tetangga kalau dia sudah sampai mencium bau itu sop, berarti dia punya hak. Lewat kita, Bu, masak apa? Masak sapi. Sapinya utuh? Enggak, dengkulnya saja. Dengkul utuh? Enggak juga. Apa itu namanya itu? Kalau dari ngeliatin? Kikil. Nah, tangkarnya saja. Ya. Kulitnya mau diambilin, gitu ya. Bagi. Ya, bagi. Kenapa? Dia punya hak bertetangga walaupun dia adalah orang non-muslim. Dan yang ketiga adalah ikram ad-dhaif, memuliakan tamu. Nah, ini ajaran luhur agama kita. Makanya orang-orang sebelum datangnya Islam pun bangsa Arab itu sudah punya sebuah tradisi, sudah mempunyai adat kemasyarakatan. Orang Arab pantang membiarkan tamu pulang tidak makan. Perlu kita tiru, ya. Pantang dia membiarkan tamunya pulang nggak makan. Jadi mah beneran asli kalau nawarin makan. Wah. Ada yang datang, main. Udah langsung dia potong apa? Kambing di belakang rumah dia potong. Ya, bukan basa-basi, bukan. Ya, bukan cuma sekedar penawaran basa-basi. Beda dengan di kita. Penawarannya kadang-kadang basa-basi. Makanya. Ada dia pengen jawabannya enggak. Ya, karena kalau jawab dia bingung. Masa kagak? Ya, nyiapin buat tamu juga kagak. Tapi nawari makan, jangan gitu. Kalau kita serius mau nawarin makan, memang berpuasa. Kita rumah. Apa? Sok, anak mau main nih, rumah. Jam berapa? Pas sore. Oh iya, tunggu ya. Masak kita. Ya. Halo? Kalau memang kita nggak sempat masak, telepon. Ya, teman kita yang punya catering. Ya, suruh kirim. Ya, begitu. Ada tamu saya ketemu di Cilembu kemarin. Ada kurang lebih 10 tahun yang lalu dia main ke rumah. Ya, dia tinggal di Jakarta, tinggal di perusahaan sekarang. Ya. Jadi waktu bujangan, ya, kita sering kumpul bareng. Yang diingat sama dia itu, ya. Karena kalau ingat main ke rumah antum, katanya ingat kepala kambing. Kepala kambing dia ingat. Ada apa dengan kepala kambing? Waktu dulu dia main, saya sajikan. Ya, saya ajak di tempat saya makan kepala kambing utuh. Jadi belum dicukurin itunya doang, bulunya aja dibelah dua, masih ada kupingnya, masih ada giginya. Dia kaget waktu melihat itu. Ya, waktu saya ajak makan tuh kaget. Ini kayak gini katanya masih utuh, kagak dipotong-potong. Ini lebih abdol, ayo makan. Ya, sampai sekarang dia kalau ingat ke rumah saya dia bilang, anak kangen banget katanya. Sama apa? Sama kepala kambing. Ya, sama gulai kepala kambing yang masih utuh. Jadi tinggal dibagi dua. Kita makan itu lengkap sama kuping-kupingnya. Itu kalau kita lihat menjamu tamu bukan sembarangan, ini adalah nilai-nilai kebaikan. Makanya ada yang bilang kalau tamu main gak dikasih minum, wah udah keukur itu. Ya, coba ukur aja. Ya, tapi ingat kita juga yang bertamu punya adab, jangan nagih. Awas lihat. Mentang-mentang habis kajian, habis apain, baca hadis ini. Keluar air putih. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Apa artinya itu? Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Masa sih air putih? Botolnya. Jangan begitu ya. Memuliakan tamu, orang masing-masing punya levelnya ya. Walaupun sekali lagi semakin kita menjamu tamu, semakin itu jadi sedekah kita. Jadi jangan rugi. Ya, kalau kita ada tamu kita apalagi jauh jarang main, kasih makanan yang spesial. Ya, halo? Iya, bebek apa namanya kalau dibikin pup presto. Halo? Iya. Ustaz main nih ya.
siapin, anak main keluar tuh, siap Ustaz, bebek, ayam, kambing, ya, sapi. Ya. Tapi kalau bisa jangan minta apa-apa Ustaz ya. Ya. Jadi kalau kita lihat ikram dai, memuliakan tamu. Kita balik sekarang. Kalau kita perhatikan, ya, makna hadis ini yang pertama ini kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Qala Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan dari kalimat man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, kata Imam Syafi'i ini, ya, an yufakkir, seseorang itu untuk berpikir qabla an yatakallam. Kalau mau ngomong dia pikir dulu. Ya, ini kata Imam Syafi'i mengomentari hadis yang pertama ini, yang pertama nih, yang pertama. Kalau mau ngomong pikir-pikir dulu. Kalau memang pembicaraannya ada manfaat, ada maslahat, terusin. Kalau memang ucapannya tidak mengandung faedah dan manfaat atau membuat madarat, stop. Ini makna di sini. Jadi tinggal kita urus saja. Lagi ngobrol manfaatnya nih, nah ya udah tutup. Ada manfaat teruskan. Kenapa? Karena setiap apa yang terlepas dari mulut kita nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada yang cuma-cuma ngomong yang kita keluarkan, ada rekapnya, ada catatannya. Apa yang keluar dari mulut kita nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Hati-hati. Makanya kata Imam Syafi'i, pikir dulu sebelum bicara. Bahkan seorang ulama yang terkemuka, yang Abu Muhammad bin Abi Zaid Imam Malikiyah di Maghrib pada zaman yang mengatakan ada 4 hadis yang di dalamnya mengandung adab. Jadi kalau kita bicara adab itu berkisar di antara 4 hadis ini. Kalau kita bicara tentang adab, yang pertama adalah hadis ini, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini kata beliau, adab berbicara. Yang kedua adalah pembahasan hadis kita yang terdahulu, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, termasuk kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan yang tidak guna baginya. Oh, ini adab. Yang ketiga adalah la taghdab, hadis yang berbicara tentang la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Ini adab. Memang orang kalau udah bisa menjaga amarah, bisa meninggalkan yang nggak guna, bisa ngomong yang penting-penting dan meninggalkan perkataan yang tidak baik. Dan yang keempat, yang kemarin kita bahas, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. 4 hadis ini adalah 4 hadis yang terkait dengan masalah adab. Nah, makanya kalau kita perhatikan dari hadis ini berarti menerangkan kepada kita 3 adab sekaligus. Pertama, adab berbicara. Yang kedua adalah adab memuliakan tetangga. Dan yang ketiga adalah adab memuliakan tamu. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Yang pertama, hadis ini adalah mengajarkan kepada setiap mukmin yang merasa dirinya beriman kepada Allah di hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Ini adalah hadis yang terkait dengan faidah hadis ini. Muliakan tetangga, ya, dengan membantunya, ya, mengatasi masalah-masalahnya. Bahkan Nabi menyebutkan potret masyarakat yang bagus itu adalah dilihat dari tetangga dulu. Jadi kalau kita lagi survei rumah, mau lihat masyarakat yang bagus, lihat tetangga yang akan nanti jadi tetangga kita. Lihat, ya, kalau kita lewat nih masuk sebuah gerbang perumahan, ya, ternyata di situ orangnya subhanallah. Kita baru datang sudah disambut, ya, kita bertanya pun ramah. Nah, udah gitu. Baru kita bilang, Bapak mau ada perlu apa ini? Saya mau lihat rumah saya mau beli rumah di sini. Iya Pak, subhanallah. Saya senang Bapak tinggal di sini. Ada yang bisa dibantu nggak sama saya Pak? Oh iya, saya butuh 100 sak semen. Siapa? Baru mau pindah, udah ditawarin bantuan 100 sak semen. Ya. Tuh kalau ada tetangga kayak gitu tuh, beli rumah tuh kayak gitu. Walaupun murah, saya senang tuh. Ya, punya rumah kayak gitu tuh. Ya kenapa? Tetangganya baik-baik. Karena anak kita baru datang udah nggak ramah, ada itu. Ya. Baru datang kita udah dicobutin, wah udah nggak enak. Ya baru datang kita udah maaf nih, ya, sikapnya udah dingin, kurang enak. Terus kayak gitu, kalau beli rumah nanti biasanya kita cek dulu tetangga, lihat dulu, coba silaturahmi, gimana nih kayaknya. Ya,
Kalau ternyata pas kita lihat di sebelah sana rumah mahal, tetangganya jutek, jelek lagi rumah, jangan dibeli lah. Mendingan yang tadi itu, rumah bagus, harga murah, tetangga bagus. Subhanallah. Itu gimana tuh? Gimana? Hah? Ya bisa di Cikarang Baru, bisa ya tergantung. Ya kan? Di Kerawang ada juga di Kerawang. Ya. Yang kedua, wajib memuliakan tamu. Nah, wajib. Dari mana hadisnya? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, falyukrim. Lamul amr di situ adalah yang menunjukkan perintah. Dengan cara apa tadi? Memuliakan tamu dengan memberikan hak-hak tamu. Dan bagi tamu juga tidak boleh berlama-lama jika tidak ada keperluan. Ya ada, tahu diri juga. Hari pertama disambut pakai bebek presto, pantas. Hari kedua ayam goreng masih pantas. Hari ketiga telur goreng masih pantas. Hari keempat jangan nuntut. Pren, kenapa makin lama makin merosot ini ya? Karena makanannya bukan tambah bagus. Ya iyalah, hari pertama wajar. Ya, saya kalau nginep di Sumedang, awal-awal dulu nginep di tempat rekan saya, wah, bebek dipotongin sama dia. Hari berikut sini ya nggak bisa kita nuntut lagi. Masih ada bebek nggak? Masya Allah, memang ketagihan ya. Jadi ingat tuh, kalau nggak ada keperluan cepet-cepet pulang. Jangan buat orang merasa nggak nyaman. Sehari orang bisa nyaman nginep, 2 hari udah kelihatan. 3 hari walaupun yang bilang, walaupun tuan rumahnya bilang gini, kok buru-buru amat sih? Ya kenapa nggak dari kemarin sih pulangnya gitu kan? Itu berarti orang udah nggak betah sama kita, jangan maksain. Masih boleh nggak seminggu di sini? Ya, lihat dulu, beras orang udah mulai menipis ya. Apalagi anak-anak kita pada gembul makannya, harus tahu diri ya, subhanallah. Jadi itu yang ketiga. Jadi 3 hari itu batas akhir. Jangan sampai nunggu 3 hari. Batas akhir itu mah, artinya kalau 1 hari kita memang bisa pulang, ya, jangan nunggu batas akhir. Maaf ya, kan batas akhir 3 hari. Mohon maaf saya nggak pulang dulu nih. Nah, 3 hari di sini dia udah itu main ke Jakarta ada teman 10. Berarti 3 hari kali 10 30. Jadi nggak usah keluar uang belanja ya. Nah, ini yang ketiga, Islam memperhatikan tetangga dan tamu. Ini menunjukkan kamal al-Islam, menunjukkan kesempurnaan. Bukan tidak beriman, kesempurnaan. Jadi bisa kita ukur sempurnanya iman seorang. Bisa nggak dia memuliakan tamunya? Bisa nggak dia memuliakan tetangganya? Kemudian dari hadis ini juga menunjukkan bahwasannya menafikan keimanan karena tidak sempurnanya juga ini boleh. Artinya bisa saja orang hilang keimanannya kalau dia mengabaikan nilai-nilai kebaikan dalam agamanya. Masa tamu datang diusir? Nggak boleh. Ya, tamu pun ketika datang harus lihat-lihat. Ya, pantas nggak main ke rumah orang sudah malam. Kalau memang dia bilang nggak ganggu, silahkan. Kita aja datang mainnya harus kompom dulu. Iya, boleh nggak nih anak main? Cuma mohon maaf sampai aja di situ jam 1. Terus mikir gitu. Kira-kira enak nggak ya? Nah, ada juga nggak mikir di situ. Ya enak-enak saja sih. Dia udah bilang boleh kok gitu. Ya. Tapi kan menurut kita juga pantas nggak ya datangnya malam? Kecuali memang darurat seperti itu. Intinya dari hadis ini menunjukkan kemuliaan Islam, mengajarkan kepada kita nilai-nilai kebaikan yang tergambar dalam 3 hal yang menyangkut masalah adab-adab kita sebagai seorang muslim. Baik.